Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Allahu Allahu Allahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wa nusalli wa nusallim ala sayyidina Muhammadin ibni Abdillah. Amma ba'du. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir. Bapak-bapak, pada kajian malam Senin ini kita bahas amalan hati dan amalan badan. Karena dalam kitab Majmu'ul Fatawa yang ditulis oleh Ibnu Taimiyah ada tulisan, ada ungkapan al-a'maludz zahirah, amalan badan atau amalan zahir yang nampak, seperti kalau dalam sholat yaitu bacaan dan gerakan, kalau dalam zakat, infak, sedekah ada materi, kalau dalam puasa ada lemes, ada haus, ada lapar, itu amalan zahir itu. Kalau dalam haji ada ongkos, ada menempuh perjalanan, ada gerakan, itu amalan zahir yang nampak atau sebut amalan badan. La takuna makbulatan salihatan, oleh Allah tidak akan diterima sebagai amal soleh amalan badan itu, illa tanpa biwasiti a'malil qalbi, menyertakan amalan hati. Sehingga sholat, zakat, puasa, haji yang terangkum dalam rukun Islam itu ada amalan badan, ada amalan hati. Semuanya harus menyatu, tidak boleh terpisah, harus sinergik amalan hati dengan amalan badan. Karena syarat ibadah diterima itu ada dua. Satu, ikhlas. Ikhlas itu adalah amalan hati. Ikhlas itu mana? Ikhlas muatiasa. Sanaos di ikhlas oge dah amalan hati. Ikhlas teh benar, ikhlas benar demi Allah kaditu teh. Kadang-kadang demi Allah naga demi Allah cenah bukan demi Allah. Amalan hati. Kemudian syarat ibadah diterima itu yang kedua adalah itba'u sunnati rasul, mengikuti sunnah Rasul. Jadi harus sinergik antara amalan hati dengan amalan badan. Ayat-ayat yang berkaitan dengan amalan hati, yang pertama adalah Quran surah Al-Mudassir
Kalimat ayatnya wasiyabaka fatahhir. Bajumu bersihkan. Siap itu baju bukan untuk menutup aurat tetapi tajammul, mengindahkan. Keindahan orang itu dari sini. Keluar di bumi pamente rumek katinggalna karena hatinya, pikirannya. Keluar dari rumah ceria karena hatinya sedang senang. Simbol dari hati. Tasawuf, taswib itu atau saub, tajammul yang memperindah kita. Yang memperindah itu adalah hati. Makanya Ibnu Qayyim menyebut hati itu diibaratkan raja. Anggota tubuhnya adalah pasukannya, tentaranya. Kalau rajanya baik, insya Allah pasukannya juga akan baik. Simbol. Maka dalam hadis, ala inna fil jasadi mudghah. Ingatlah, di dalam jasad kita ini ada segumpal darah. Idza salahat salahal jasadu kullu. Kalau ini segumpal darah baik, maka semuanya akan baik. Wa idza fasadat fasadal kullu, fasada kullu. Kalau semuanya rusak, mudghahnya itu rusak, maka semuanya rusak. Ala wahya al-qalbu. Itu adalah hati. Jadi pamente rumek jeung enteuna ditangtoskeun ku hati. Maka tak amalan hati disebutnya. Perilaku manusia ditentukan oleh hati. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Manusia Allah ciptakan dalam keadaan kesulitan. Kabad itu susahnya karena hatinya susah. Jadi bukan manusianya yang susah, karena hatinya susah. Yang menyusahkan itu siapa? Hati atau badan? Hati. Allah memerintahkan pada kita, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan, tidak menghendaki kesulitan. Tapi manusia terkadang hatinya ingin menyulitkan orang lain, bukan mempermudah orang lain. Kalau dalam rukun agama itu ada 3: iman, Islam, ihsan. Iman, amalan hati. Islam, amalan badan. Ihsan, wujud dari hati dan badan, yaitu perilaku akhlak yang baik. Jadi kalau hatinya baik, badannya baik, insya Allah perilakunya juga akan baik. Amalan hati di situ. Contoh dalam sholat. Dalam sholat itu ada amalan hati, ada amalan badan. Amalan hati adalah niat. Amalan badannya gerakan dan bacaan. Amalan hatinya ada khusyuk. Niat, khusyuk, berarti amalan hatinya di situ. Amalan badannya bacaan, gerakan. Sekarang kita ambil prinsip amalan hati ada pada niat. Prinsip amalan hati ada pada niat. Niat itu artinya qasdus syai' muqtaranan bi fi'lihi. Menuju sesuatu yang diiringi dengan pekerjaan, amalan. Itulah niat, menuju atau bermaksud.
Fungsi niat itu ada 3. 1, niat berfungsi untuk menentukan kualitas ibadah. Kualitas ibadah kita ditentukan oleh niat. Contoh, kenapa di bulan Ramadan sahur ataupun tidak kita kuat puasa? Karena niatnya dari bulan Syawal itu sudah niat untuk puasa bulan tahun depan itu. Niatnya. Dari bulan Rajab kadang tos ngawitan niat. Kenapa puasa Senin Kamis teu sahur kadang-kadang teu kiat? Karena niatnya subuh setelah adzan. Jalaran teu sahur, pami kiat puasa, pami ente nya ente akhirna. Jadi ragu, sudah ragu. Jadi niatnya pada saat kesiangan. Sugan upami kiat mah puasa, upami ente nyante tungtungna. Karena diniat gitu. Di bulan Ramadan bapak-bapak mampu menamatkan Al-Quran 30 juz. Diniat, kualitas. Di bulan Syawal 1 surat Al-Baqarah pun hese na eta teh rek tamat teh. Kadang satahun ge teu tamat eta teh. Diniat. Kenapa orang di Mekah Madinah ketika tidak sholat berjamaah, tidak sholat malam, hati merasa rugi? Diniat. Pulang dekat Masjid Al-Hikmah, teu sholat berjamaah, cuek together. Diniat. Makanya kalau bapak niat ibadahnya karena Ramadan akan pergi. Seiring dengan bulan Ramadan pergi, kita pun akan ikut pergi. Bahkan ada orang sebelum Ramadan pergi sudah pergi duluan. Kan sholat tarawih di awal Ramadan penuh tuh. Di akhir Ramadan belum pergi, terus angkat tipayun. Mangga pada tipayun Ramadan punten pisan. Saur Ramadan teh wirujeng di tarawihna pindah ke mall. Hanya Ramadan tahun kemarin mallnya sepi. Karena situasi kondisi. Masjid sepi, mall sepi. Di bumi sepi, nu rame suara televisi. Saat di Mekah Madinah, orang rajin ibadah karena Mekah Madinah. Kalau niatnya karena Mekah Madinah akan ditinggalkan. Seiring dengan akan ditinggalkannya Mekah Madinah, maka kita pun bisa jadi akan ikut meninggalkannya. Makanya niatnya karena Allah. Kalau Allah tidak akan pernah meninggalkan. Wadduha wallaili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Sedikit pun Allah tidak akan meninggalkanmu. Itu karena ibadahnya. Kita ibadahnya karena Ramadan, karena bulan-bulan yang mulia. Tapi kalau karena Allah, situasi apapun tidak akan pernah menghentikan semangatnya itu. Niat itu menentukan kualitas ibadah yang pertama. Yang kedua, fungsi niat itu menentukan jenis ibadah. Bapak datang ke masjid, sudah adzan, sholatnya sama, gerakannya sama,
jumlah rakaatnya sama 2 rakaat. Apakah dia sholat qobliyah? Belum tentu. Bisa jadi syukur wudhu, bisa jadi tahiyatul masjid, bisa jadi sholat di antara 2 adzan, bisa jadi sholat qobliyah. Yang menentukannya niat. Bacaannya sama, gerakannya sama, jumlah rakaatnya sama. Bapak puasa Senin besok, apakah Bapak semuanya puasa Senin? Belum tentu. Bisa jadi ada yang puasa qadha, ada yang puasa nadar, ada yang puasa memang sunnah hari Senin, ada yang memang puasa muasaan istri supaya kerasa dicandung ayah. Di niat yang menentukannya. Puasanya sama, ba'da subuh puasa sampai maghrib buka, sama puasanya. Yang menentukan jenis ibadah itu adalah niat. Yang ketiga, fungsi niat itu adalah untuk menentukan pahala ibadah. Pahala ibadah ini akan ditentukan tingkatan kedudukannya itu adalah oleh niat. Bapak pergi ke masjid, ada orang yang niatnya karena mencari ridha Allah, maka tingkatan kedudukan ibadah bagi orang tersebut ibadatul mukhlis, ibadahnya orang yang ikhlas. Ini tingkatan yang paling bagus ini. Orang ini tidak akan pernah kecewa, tidak pernah sakit hati, karena ridha Allah yang dicari. Di dunia tidak didapat, dia tidak pernah sakit hati, tidak pernah kecewa. Dia pikirannya futuristik, menjangkau jauh ke depan. Pasti di akhirat akan dapat. Tetapi ada tingkatan yang kedua, pada saat ada orang yang dorongan niat ibadahnya mencari pahala, mengharap surga, maka tingkatan ibadahnya ibadatul mukhli, ibadatul tujjar, seperti pedagang yang hanya menginginkan keuntungan. Maka orang seperti tim masih ada kecewa, masih sakit hati kalau tidak didapat. Bapak gado tuangan di bumi, nganteran sapiring tuangan. Ridha Allah mah wih di piring teh. Alhamdulillah. Bami ngarap-ngarap sugan we cenah urang pancing cenah. Sugan mere deui. Diuihkeunana teh piring naungkul bari jeung ti diwasuh teung teuingeun eta jelmanya. Waktos di pasien nuhun teu eta piring teu diwasuh. Sugan mere ente kecewa, sakit hati. Karena ngarep-ngarep. Tapi tingkatan yang pertama mah dia akan mengatakan nut'ikum liwajhillah. Saya memberi karena Allah. Wala nuridu minkum jazaan. Saya tidak berharap balasan dari kamu. Wala syukran. Saya tidak berharap ucapan terima kasih. Ngebalas atau tidak nuhun tetapi ente Allah alim bidatis sudur. Allah tahu betul isi hati saya. Pasti Allah balas. Yakin. Ainul yakin, hakul yakin. Kalau tingkatan pertama. Tingkatan kedua mah kecewa. Salat duha rajin, angger we cenah teu gaduh artos. Geus lah liren pensiun salat duhana. Padahal yang disebut rizki dia rajin sholat duha itu doanya dikabulkan, berarti itu rizki.
Tapi bagi orang yang pragmatis, sholat duha itu untuk uang. Sehingga sholat duha itu dia rajin sholat duha kalau tanggal 20 ke sana. Tanggal hiji dugi ke tanggal 15 betara sholat duha. Jadi sholat duha teh kanggo tanggal tua. Yang ketiga, dorongan niatnya menentukan pahala ibadah. Pahala ibadah, dorongan yang ketiga itu adalah dia ibadah diniatkan, didorong karena takut azab. Takut orang akan bekerja kalau ada majikan. Ibadah seperti ini ibadatul tujjar, ibadatul ahrar, hamba sahaya. Ia bekerja kalau ada majikannya. Taat upami diantosan aya dundungan rajin. Teh dundungan mah henteu. Salat rajin upami nuju nganjang di rumah mitoha rajin, mitohana rajin. Upami nuju di bumi nyalira henteu. Matak upami ibadah ya salat karena mitoha, mitoha salat karena mantu, wayahna saya nama entong papi sajeng mitoha eta teh. Supaya mitoha rajin, mantu oge rajin. Mending sabumi jeung mitoha eta teh. Da Islamna ingin salat lamun aya minantu. Minantuna ingin salat lamun aya mitoha. Jadi rajin itu kalau ada mantu. Maka itulah dorongan ibadahnya karena sebab takut, maka ia rajin kalau ada majikan. Makanya dalam syair nyanyian Krise itu sangat bagus itu. Jika surga dan neraka tak ada, masihkah kau sujud padanya? Kalau orang yang tingkatan kedua dan ketiga tidak akan sujud. Kalau mendengar suatu saat surga dan neraka tidak ada. Tetapi orang yang ibadahnya mencari ridha Allah, dia masih tetap sujud ruku itu. Karena ridha Allah yang dicarinya. Amalan hati. Jadi amalan badan itu ditentukan terima dan tidaknya sebagai amal soleh adalah berkaitan dengan amalan hati. Rukun amalan hati itu ada 3. Rukun itu sesuatu yang tidak boleh tidak, harus ada. 1. Al-khauf. 2. Al-mahabbah. 3. Ar-raja. Al-khauf, takut akan azab Allah. Karena takut akan azab Allah, maka hidupnya ia melaksanakan seperti yang diwasiatkan oleh Rasulullah kepada Abu Hurairah. Ittaqil maharima takun a'badan nas. Jauhilah, hindarilah segala sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Niscaya kamu akan menjadi ahli ibadah. Jadi ukuran seseorang itu ahli ibadah bukan hanya dari segi kuantitas, jumlah banyaknya ibadah yang ia lakukan. Sholat berjamaah rajin, ke masjid rajin, sholat sunnahnya banyak, zakat infaknya rajin, tapi korupsi rajin, bukan ahli ibadah itu. Kenapa? Ibadahnya tidak berpengaruh untuk menghindari segala sesuatu yang dilarang oleh Allah. Jadi ahli ibadah itu ibadah kuantitas rajin, tapi kualitasnya pun bekas-bekas ibadahnya itu nampak. Kita lihat dalam Quran surah Al-Fat. Ini gabungan antara ibadah badan, ibadah hati, amalan badan, amalan hati, wujud
perilaku, dari amalan hati dan amalan badan. Dalam Al-Quran surah Al-Fat ayat 29, tarauhum rukka'an sujjadah. Itu amalan badan ini. Perlihatkan olehmu, kamu itu akan ruku, akan sholat, sebagai syiar. Itu kan? Syiar. Bapak menuju ke masjid, tampakkan syiar. Oke, sedekah. In tubdus sadaqati fa ni'mahi. Boleh ditampakkan. Tujuannya untuk mendorong orang lain. Wa in tukhfuha fa huwa khairul lakum. Dirahasiakan, disembunyikan pun itu lebih baik. Sehingga boleh ditampakkan, boleh disembunyikan. Itu tipenya. Kalau Umar selalu ditampakkan untuk memotivasi. Abu Bakar selalu disembunyikan. Sedekah infak ente ditampakkan, ente disembunyikan, ente datara sedekah. Eta mah tipe ting, eta mah. Sanes tipe Umar, sanes tipe Abu Bakar. Tipe ting. Tampakkan amalan badan. Makanya masjid penuh itu kan zahir badan. Tetapi kata Allah, ya bataguna fadlan minallahi wa ridwana. Amalan hatinya, niatnya lurus untuk menggapai ridha Allah. Tampakkan, tapi hati kita lurus. Oke, kita lihat prinsip amalan hati ada di niat. Hakikat amalan hati, buang, bersihkan penyakit yang berkaitan dengan penyakit hati. Sombong, iri, dengki, jeung ceesna pokokna mah. Maka dalam ungkapan doa iftitah, inna sholati wa nusuki wa ya wama mati lillah. Di situ ada lafaz nusuk. Salatku ibadahku. Nusuk itu adalah ibadah. Kenapa nusuk diartikan ibadah? Nusuk itu asal maknanya membakar perak, keluarlah kotoran-kotorannya. Jadi salat kita, ibadah mahdoh ataupun ibadah ghair mahdoh, apapun ibadah kita, aktivitas kita, tujuannya untuk mengeluarkan kotoran.